Legenda unik menarik bertebaran di tanah Banten. Kisah-kisah ini seputar kehidupan di istana kerajaan Banten. Selain kesaktian seorang sultan, terdapat pula legenda yang melingkupi kehidupan pribadinya. Sultan Banten ke-18 yaitu Sultan Abdul Mahasim konon dikabarkan memiliki istri sekitar 200 orang. Sebagai seorang sultan, dia tidak pernah di istana. Pemerintahan diserahkan kepada menteri-menterinya. Sultan itu memiliki hobi berkelana dari satu daerah ke daerah lain sampai ke Jawa Timur. Ketika tiba di suatu daerah, dia mencari istri sambil membina beberapa warga setempat. Setelah sebulan 2 bulan istrinya sudah mengandung, dia pergi lagi berkelana. Keturunan Sultan Maulana Hasanuddin yang tinggal di kompleks Masjid Agung Banten di Banten Lama. Ia memiliki cerita unik. Ketika dia menjadi santri di Malang, kiai di pesantren itu bercerita perihal asal-usulnya. Dia mengatakan bahwa para ulama di Jawa Timur, jika diurut asal-usulnya adalah keturunan dari Banten. Kok bisa begitu? Iya, pada zaman dulu ada seorang tokoh dari Banten yang memiliki hobi mencari istri. Dari daerah-daerah keturunan dari tokoh itu banyak yang menjadi ulama, ujar Fathul. Mendengar penjelasan tadi, Fathul juga ingat kepada leluhurnya Sultan Abdul Mahasim. Kemudian Fathul diberi satu nama salah satu ulama besar yaitu Mbah Sumendi di Pasuruan. Dia lalu menyempatkan diri ziarah menginap ke makam. Saya juga merasa seperti ada kontak batin dengan ahli kubur di situ, seperti di tempat sendiri, kata Fathul. Dia juga pernah bertandang ke pesantren Lirboyo, ke Kiai Idris, ke kakaknya Gus Maksum. Ketika masuk rumah Kiai Idris, terdapat ulama-ulama lain sedang mengobrol. Setelah memperkenalkan diri sebagai orang Banten, seakan-akan tamu lain dibiarkan saja, Kiai Idris asik bercerita dengan dirinya. Dia kemudian menunjukkan bagan silsilah keturunannya dari kakeknya yang keempat atau kelima, namanya Ujang Soleh. Fathul heran dan bertanya, "Kok orang Jawa Timur memakai nama Ujang?" Kisah berlanjut pada sebuah sayembara. Banyak yang mendaftar supaya dapat mempersunting putri Wedana yang cantik, tapi ternyata tidak ada yang mampu mengalahkan pengawal tadi. Wedana itu telah kebingungan karena pengawalnya tak terkalahkan. Setelah hampir putus asa, datang seorang laki-laki baru saja bertatap muka. Pengawal yang perkasa itu langsung bertekuk lutut, menyerahkan pada laki-laki itu. Terkejutlah Wedana melihat pengawalnya menyerah tanpa perlawanan. "Pengawal kamu kok menyerah begitu saja?" kata Wedana. "Gimana saya mau melawan? Dia guru saya yang melatih saya ilmu kanuragan," kata pengawalnya. "Siapa namanya?" ujar Wedana bertanya. "Ujang Soleh," kata pengawal menjawab. "Tinggal di mana?" kata Wedana kembali bertanya. "Pinggir kali," ujar pengawal singkat. Akhirnya anak Wedana itu dikawinkan dengan Ujang Soleh. Kiai Idris menjelaskan dirinya pernah menelusuri garis keturunan Ujang Soleh sampai ke Bogor. Di kota hujan itu ketemulah asal-usul Ujang Soleh. Karena telah lelah tidak diteruskan ke Banten, akhirnya terputus di Bogor. Di sana nama Ujang Soleh dikaitkan dengan nama Ki Hasan Kamil, tokoh persilatan. Alkisah Ki Hasan Kamil adalah satu orang. Demikian pula Mbah Sumendi adalah orang yang sama pula, kata pengasuh pesantren Masartul Muhtazin Banten.
Bahkan di Surabaya ada suatu komunitas masyarakat menyandang nama Tubagus. Salah satu Tubagus dari Surabaya itu menelusuri asal-usulnya sampai ke Banten bertemu Fathul. Tubagus dari Surabaya itu menerangkan setiap bulan Syawal keluarga besar mereka mengadakan halal bihalal. Mereka berkeyakinan bahwa leluhur adalah Mbah Juminten. Mungkin Mbah Juminten ini juga Sultan Abdul Mahasim, kata Fathul. Makam Sultan Abdul Mahasim ini di Pandeglang. Di sana lebih dikenal dengan nama Ki Buyut Makacing. Istilah itu penyebutan nama yang kesoleo lidah dari nama Abdul Mahasim. Sampai sekarang anak cucunya beberapa ribu, istrinya saja 200. Wallahu a'lam.